ketemu lagi di channel Cerita Mimin. Kalian gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Mimin bakalan ngebahas alur cerita film Korea yang rilis di tahun 2019. Film ini nyeritain tentang seorang pria pengangguran yang ternyata dengan kemampuannya dia berhasil nyelamatin keluarganya dari serangan gas beracun. Penasaran kan sama keseruan film ini? Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film ada seorang pria bernama Lee Yong-nam yang lagi olahraga nih Yorobun. Pria ini jago ngelakuin gerakan-gerakan yang sulit. Saking jagonya nenek-nenek yang dari tadi ngeliatin dia sampai angkat jempol dong. Tapi beda nih sama keponakannya. Jiho gak suka sama pamannya itu karena si paman dikatain pecundang sama temen-temennya. Gara-gara kegiatannya cuma olahraga manjat-manjat kayak gitu. 녀석이 왜 이렇게 쑥스러워해? Gak cuma itu, Yongnam juga udah bertahun-tahun nganggur gak punya kerjaan karena lamarannya selalu aja ditolak. Di rumahnya kakak Yongnam ngomel-ngomel terus nih. Karena Yongnam cuma diem aja di rumah gak ada kerjaan sama sekali. Si kakak juga gak suka ngelihat barang-barang perlengkapan panjat tebing Yongnam masih aja disimpan di lemari. Padahal semuanya udah gak pernah dipakai. Tapi walau begitu mereka ini sebenarnya saling menyayangi ya Robun. Scene lalu flashback ke 5 tahun yang lalu. Ternyata Yongnam ini merupakan anggota panjat tebing yang naksir sama cewek cantik bernama Uijo. Kita panggil aja Jojo ya. Makanya itu dia masih nyimpen peralatan panjat tebingnya di lemari. Ya buat kenang-kenangan gitu. Suatu hari Ibu Yongnam ngadain pesta perayaan ulang tahun ke-70-nya di sebuah gedung yang sengaja disewa sama Yongnam karena Jojo kerja di gedung itu. Yongnam senang banget nih pas dia ngelihat cewek pujaan hatinya ada di sana. Tapi pas dia ditanya sama Jojo, si Yongnam ngebohong. Dia bilang kalau dia kaget ngelihat Jojo ada di sana. Dan katanya dia nggak tahu Jojo kerja di tempat itu. Lalu karena gengsi sama pujaan hatinya, Yongnam lagi-lagi ngedodol. Bilang kalau dia kerja di sebuah perusahaan investasi dan menjabat sebagai kepala divisi. Di sini scene flashback lagi ke masa lalu. Nah ceritanya ternyata dulu tuh Yongnam ditolak sama Jojo sampai dia nangis-nangis ya Robun. Pesta ulang tahun Ibu Yongnam cukup meriah dan dihadiri sama keluarga besar juga teman-teman dari orang tua Yongnam. Terus karena acaranya masih lama, si bos ngebolehin para karyawannya pulang duluan. Sementara urusan di sana bakal diberesin sama dia bareng Jojo. Ternyata si bos ini suka sama Jojo. Tapi pas Jojo mau nolak dia, si bos gak mau denger nih. Lalu saat itu Yongnam gak sengaja ngedenger percakapan mereka ya Robun. Di tempat lain, seorang pria mengemudikan sebuah mobil masuk ke perusahaan farmasi yang baru dibuka. Tiba-tiba aja pria ini dengan sengaja ngeluarin gas beracun dari dalam mobilnya. Gas itu langsung nyebar ke berbagai tempat dan nyebabin orang-orang yang ngehirupnya jadi muntah-muntah sama kejang-kejang gini nih. Gara-gara itu orang-orang auto lari berhamburan dan di jalanan banyak terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan itu sebuah tabung gas sampai mental masuk ke gedung tempat Yongnam dan keluarganya berada. Bukannya takut, Jojo yang punya tanggung jawab tinggi sama para pelanggan, dia langsung lari ngasih tahu semua orang yang ada di dalam gedung. Sementara itu, karena nggak tahu apa yang sedang terjadi di luar, Yongnam ngecek keadaan dan ngeliat jalanan kacau banget sama orang-orang yang berusaha nyelamatin diri dari gas beracun. Ngelihat hal itu, Yongnam dan Jojo nyuruh semua orang masuk lagi ke dalam gedung. Sayangnya kakak Yongnam malah jatuh dan terkena gas beracun itu. Jiho udah nangis-nangis nih di dalam gedung.
Untungnya Yongnam berhasil ngebawa kakaknya masuk. Ya walau napasnya si kakak udah kelihatan sesak banget dan dia nggak bisa ngebuka matanya. 주세요. 사람이 쓰러졌어요. 무슨 연기인지 제가 어떻게 알아요? 지금 이 동네에 하얀 연기가 퍼지고. Dan ini ngeri banget Yorobun. Ternyata gas beracun itu udah nyebar di mana-mana dan sekarang udah nyampe di ketinggian tempat Yongnam dan keluarganya berada. Lalu karena mereka kudu buru-buru naik ke atap gedung, Jojo dan Yongnam langsung gercep nih ngebuat tandu dari alat-alat yang ada di sana. Saat itu keluarganya nggak mau nurutin perintah Yongnam buat naik ke atas gedung karena mereka pikir buat apa nurutin Yongnam, toh dia cuma seorang pengangguran kan. Tapi setelah mereka dapat pesan baru nih mereka buru-buru naik ke atas. Sialnya ternyata pintunya terkunci dan si bos nggak bawa kuncinya Yorobun. Katanya kuncinya ada di lantai 1 dan mereka nggak bisa turun lagi ke lantai 1 karena gasnya udah nyampe sana. Sementara itu di luar kacau banget nih. Banyak orang-orang udah kumpul di suatu tempat, tapi ternyata evakuasi cuma bisa dilakuin melalui jalur udara menggunakan helikopter. Dan para petugas belum tahu nih gas beracun itu sebenarnya jenis apa. Jadi mereka nggak bisa langsung ngobatin orang-orang yang udah terpapar gas itu. Balik lagi ke hotel. Yongnam sama orang-orang di sana lihat berita yang ngumumin kalau gas itu bisa nyebabin kulit terbakar, kebutaan, dan gangguan pernapasan. Jadi mereka nggak boleh ngehirup gas beracun itu Yorobun. Setelah ngelihat berita itu bukannya berbagi sama yang lain, si bos pemilik hotel diam-diam malah ngumpetin semua masker yang ada di laci supaya dia bisa selamat sendirian. Sementara itu karena evakuasi helikopter udah dimulai, Yongnam sama orang-orang di sana kudu buru-buru pergi ke atap gedung supaya mereka bisa ngirim sinyal SOS dari atap. Walau dalam keadaan panik, Yongnam akhirnya punya ide nih. Karena pintu atap terkunci dan cuma bisa dibuka dari luar, Yongnam nekat mecahin kaca jendela dan dia bakal ngebuka kuncinya dari luar. Dengan beberapa peralatan yang ada di sana, walau sempat dicegah sama si ayah, Yongnam tetap nekat lompat ke gedung sebelah dan hampir aja dia jatuh nih. Untungnya Yongnam akhirnya berhasil Yorobun. Lalu Jojo yang tahu kalau Yongnam bakal manjat beberapa gedung buat nyampe di atap, dia ngelemparin beberapa alat panjat tebing sambil berharap supaya Yongnam selamat nyampe atap. Dan gak lama Yongnam pun langsung beraksi nih. Singkat cerita, setelah perjuangan panjang mempertaruhkan nyawa buat nyampe ke atap gedung tanpa pengaman, akhirnya Yongnam berhasil Yorobun. Ya walaupun dia kelihatan capek banget kan. Berkat keberanian Yongnam, keluarga sama teman-temannya pun sekarang bisa langsung ke atap nih. Tapi sayangnya pas helikopter lewat di gedung itu, karena jarak pandang yang terlalu jauh, mereka jadi nggak kelihatan. Mereka teriak-teriak kenceng banget, tapi tetap aja helikopternya malah pergi Yorobun. Untungnya Jojo punya ide nih. Buat ngasih sinyal SOS, mereka lalu kompakan ngebuat cahaya dari ponsel mereka dipandu sama Jojo. 이게 SOS 구조 신호예요. 머리 위로 Di sisi lain, di berita dikabarkan kalau orang yang sengaja nyebarin gas beracun itu adalah pria bernama Yang. Dia merupakan salah satu pendiri lab kimia, dan karena gak terima dipecat dan dituntut sama perusahaannya, akhirnya dia balas dendam sama perusahaan itu dengan nyebarin gas beracun yang sengaja dia buat sendiri. Balik lagi ke Yongnam dan Jojo. Berkat kerja keras mereka berteriak minta tolong dengan memanfaatkan barang-barang yang ada, ditambah dengan usaha Jojo yang ngidupin sama matiin lampu hotel secara terus-menerus,
Akhirnya helikopter pun datang ya Robun. Para petugas langsung evakuasi mereka, tapi sayangnya Yongnam sama Jojo nggak bisa ikutan naik gara-gara muatannya udah penuh. Soalnya kalau mereka maksain masuk, bisa-bisa nanti kabelnya malah putus gara-gara kelebihan beban. Dan di sini mereka sedih banget dong. Walau nanti bakalan ada helikopter lain, tapi kan mereka nggak tahu kapan helikopternya datang lagi. Gak lama ternyata helikopternya beneran datang nih. Saat itu mereka seneng banget kan. Tapi tiba-tiba helikopternya malah ngejauh buat ngeevakuasi orang-orang yang ada di gedung lain. Ngelihat hal itu, Yongnam dan Jojo langsung turun ke bawah ngambil beberapa tali dan peralatan lainnya. Bahkan sekarang Jojo udah ganti sepatu sama celananya. Mereka lalu buru-buru keluar dari gedung sambil memakai baju pelindung dan masker buat menuju ke gedung lain. Sementara keluarga Yongnam udah aman nih, dan mereka terus menunggu kedatangan Yongnam. Karena masker yang dipakainya cuma bisa bertahan sampai 10 menit, Yongnam balik lagi ke bawah buat ngumpulin beberapa masker. Sementara itu sekarang gas beracunnya udah tinggi banget ya Robun. Jojo berusaha bertahan susah payah manjat tembok ke atas supaya gak terkena gas beracun itu. Dan gak lama Yongnam datang nih ke tempat Jojo lewat tangga. Si Jojo gak jengok dong, udah susah-susah dia manjat tembok. Ternyata di sana ada tangga. Dasar lagi panik kan ya. Di tempat lain, karena khawatir sama Yongnam, si ayah malah nekat pergi naik taksi buat nemuin Yongnam. Sementara itu, Yongnam sama Jojo malah terjebak di dalam gedung. Sekarang mereka kudu nyebrang ke gedung lain, dengan resiko kalau mereka gagal, mereka bakal langsung jatuh. Ngeri banget kan? Si Jojo hampir aja jatuh ya Robun. Untungnya dia berhasil selamat nih. Setelah Jojo nyampe di gedung, sekarang giliran Yongnam yang nyebrang. Di waktu yang bersamaan, gas beracunnya malah keisep ke atap gedung. Yongnam kudu buru-buru nyampe supaya mereka nggak terkena gas beracun itu. Lalu karena waktunya nggak cukup, Yongnam akhirnya balik lagi. Jojo khawatir banget dong sama Yongnam. Ternyata Yongnam sengaja balik lagi buat pakai masker ya Robun. Di tempat lain, para petugas masih berusaha menetralisir gas beracun dengan air. Singkat cerita, Yongnam sama Jojo berhasil selamat dan sekarang mereka ngumpulin stand figur supaya jumlah mereka dikira banyak nih. Mereka juga baru sadar kalau tangan mereka terkena gas beracun itu. Lalu tiba-tiba aja Yongnam ngeliat banyak anak-anak terjebak di dalam sebuah gedung yang ada di seberang mereka. Yongnam sama Jojo jadi bingung dong. Dan pas helikopter dateng, walau sedih akhirnya mereka ngasih petunjuk supaya helikopter itu nyelamatin anak-anak yang ada di dalam gedung aja. Gak lama tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang nyebabin gas beracun menyebar dengan cepat. Sehingga Yongnam dan Jojo kudu buru-buru pergi ke sebuah menara yang lebih tinggi nih. Mereka terus berlari buat nyelamatin diri. Lalu tiba-tiba aja sebuah drone muncul. Ternyata drone itu sengaja disewa sama si ayah buat nyari tahu keadaan Yongnam. Gak cuma dapat uang dari ayah Yongnam, pemilik drone juga sengaja ngejual video mereka ke stasiun televisi dan mereka bakal nayangin live Jojo sama Yongnam yang sedang berusaha nyelamatin diri. Saat itu Jiho seneng banget nih karena pamannya masih hidup. Sementara itu Yongnam dan Jojo kudu ngelewati beberapa gedung buat nyampe ke menara. Mereka terus diikuti drone dan ternyata banyak banget nih yang nonton siaran live mereka. Perjuangan Yongnam dan Jojo gak mudah ya Robun. Mereka hampir aja jatuh dan harus terus manjat gedung supaya cepet nyampe ke menara. Sialnya sekarang mereka malah terjebak nih, gak bisa kemana-mana lagi karena gedung yang lainnya terlalu jauh. Gak cuma itu,
Sialnya lagi, drone yang nayangin siaran live mereka juga tiba-tiba kehabisan baterai. Jojo jadi sedih banget dong. Dia udah putus asa berpikir kalau mereka nggak mungkin bakal selamat ya Robun. Ya karena nggak ada jalan keluar lagi. Sementara gas beracunnya makin tinggi aja. Sedih banget nih, mereka berdua nangis di atap gedung sambil berpelukan. Lalu tiba-tiba muncul banyak banget drone nyamperin mereka yang dikendaliin sama orang-orang baik yang tadi nonton siaran live mereka ya Robun. Lalu salah satu drone juga bersedia ngebantu Yongnam sama Jojo buat ngiket tali ke sebuah gedung. Walau agak susah setelah beberapa kali mencoba, akhirnya drone ini berhasil. Dan sekarang Jojo sama Yongnam bersiap pergi menuju menara. 우리 완등 가자. Sialnya mereka malah terjebak lagi. Yongnam dan Jojo bergelantungan di tengah-tengah, sementara gas beracun ada di bawah mereka. Lalu untuk nyelamatin diri, Jojo motong tali itu, dan karena talinya terlepas, serta drone-nya rusak, mereka malah jatuh ya Robun. Si ayah sama keluarganya sedih banget ngira Yongnam gak selamat. Tapi pas petugas evakuasi datang ke lokasi, ternyata Yongnam sama Jojo berhasil selamat dan sekarang mereka ada di menara. Setelah mereka nyampe ke puncak menara, helikopter itu pun datang buat ngevakuasi mereka. Pas dateng, Yongnam disambut sama keponakannya. Sekarang Jiho gak malu lagi nih punya paman kayak Yongnam. Walau kesehariannya kerjaannya cuma gelantungan di taman, ternyata pamannya ini hebat banget dan dia bukan seorang pecundang ya. Sementara itu, bos Jojo yang egois nyelamatin diri sendiri ini pura-pura khawatir banget sama Jojo. Tapi karena Jojo udah tahu sama kelakuannya itu, si Jojo ogah dong kudu jadi pacarnya. Di akhir cerita, setelah perjuangan panjang mereka buat nyelamatin diri, Jojo sekarang ngebuka hatinya buat Yongnam. Si Yongnam seneng banget dong. Ya secara dia kan emang masih cinta sama Jojo. Lalu gak lama hujan turun dan ngebuat gas beracun itu mulai menghilang ya Robun. Gimana, seru kan filmnya? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Mimin ya. Supaya Mimin makin semangat rekap alur cerita film seru lainnya. Kamsahamnida, bye-bye.